Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Kita umat Islam di seluruh dunia dihadapkan kepada berbagai konflik. Kita bisa menyaksikan di Timur Tengah beberapa konflik saudara kita dalam satu negara, bahkan tak sedikit yang memakan jiwa. Konflik tidak dikehendaki di dalam Islam, kecuali karena kita diserang, bukan kita yang menyerang lebih dulu. Oleh karena itu, Islam hanya memperbolehkan adalah beda pendapat. Perbedaan pendapat itu disebut dengan ikhtilaf. Maka ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umat Nabi Muhammad adalah rahmat. Karena perbedaan itu pada tataran pemikiran, perbedaan pada tataran ide, dan perbedaan itu adalah untuk mencapai kebenaran. Tetapi ketika menjadi sebuah konflik, di mana pembunuhan tanpa ada dosa, pembunuhan karena ada kebencian, tak dikehendaki di dalam Islam. Perbedaan dalam Islam adalah perbedaan yang menjunjung terhadap kebenaran di dalam mencari ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perbedaan itu ditolerir dalam Islam? Karena manusia pada dasarnya adalah mempunyai latar belakang berbeda, mempunyai akal berbeda, punya ilmu berbeda, sehingga memahami sesuatu pasti berbeda. Tidak mungkin kita jadikan satu. Sebagaimana wajah kita tak mungkin menjadi satu wajah. Demikian juga pola pikir kita tidak mungkin dijadikan satu, diseragamkan. Oleh karena itu ketika kita bicara perbedaan, itu adalah dalam kerangka keagamaan. Di dalam kerangka mencari kebenaran. Maka perbedaan tidak bisa dilanjutkan dengan permusuhan. Tidak bisa perbedaan itu dilanjutkan dengan kebencian. Tidak bisa perbedaan itu untuk menghakimi yang lain. Imam Syafi'i rahimakumullah pernah menyampaikan pada saat ia menyampaikan pendapatnya di depan gurunya Imam Malik. Dan ia menghormati pendapat-pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i menyatakan, madhabi sawab yahtamilul khata' wa madhabuhu khata' yahtamilul sawab. Pendapat saya, kata Imam Syafi'i, itu benar. Kenapa mengatakan benar? Karena dia berargumentasi dari dalil-dalil yang dia miliki. Dia berargumentasi dengan dalil, pemaknaan, perenungan, dan penghayatan yang mendalam tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Lalu menyimpulkan sebuah hukum. Tetapi tahu keterbatasan akal manusia, Imam Syafi'i menyebutnya yahtamilul khata'. Tapi pendapat yang saya yakini sekarang benar, mungkin nanti salah. Ini terbukti dari pendapatnya Imam Syafi'i, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ada pendapat yang dulu karena situasi yang berbeda, ada pendapat yang baru karena memang pola pikirnya sudah berubah. Tetapi Imam Syafi'i juga menyatakan madhabu khata' yahtamilu sawab. Pendapat orang lain yang berbeda dengan saya keliru tapi mungkin benar. Oleh karena itu tidak mungkin kita menghakimi. Disinilah ikhtilaf menjadi rahmah. Ikhtilaf menjadi karunia. Sehingga wacana keilmuan, sehingga pendapat penafsiran bisa menjadi beragam. Yang pada suatu saat ketika kita dalam keadaan tertentu bisa memilih pendapat yang mana yang lebih tepat dengan keadaan. Tetapi ketika pendapat itu sudah mengarah pada konflik, pendapat yang tak lagi menjadi pembangunan terhadap peradaban manusia, maka perbedaan itu tidak lagi menjadi rahmah pada kehidupan kita. Kita berharap sebagai umat Islam menyikapi perbedaan itu adalah untuk membangun, untuk meninggikan, untuk menghormati satu dengan yang lain, dan untuk mendalami ilmu-ilmu yang kita miliki. Bukan sebaliknya, klaim kebenaran mengkafirkan yang lain. Klaim kebenaran lalu menyalahkan yang lain tanpa dibangun dengan argumentasi dan dalil yang memadai. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lapang dada, melihat perbedaan adalah bagian dari rahmat yang untuk membangun peradaban kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ditunjukkan kepada yang benar adalah benar dan mampu mengikutinya, dan ditunjukkan kepada yang salah adalah salah dan mampu menjauhinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.